Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukri dari BPSDM Aceh akan menyampaikan strategi pembelajaran nilai dasar ASN Agenda 2. Baiklah, pertama sekali itu saya sampaikan kita sama strategi pembelajaran Agenda 2 nilai dasar CPNS berakhlak. Ini merupakan penugasan workshop penyaluran persepsi pelatihan dasar CPNS angkatan ke-15 P3K Bangkom SN LAN tanggal 2 Juni 2022. Saya Sukri, selaku analis kepegawaian ahli muda dan bertugas pada bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional BPSDM Aceh. Dasar hukum pelatihan, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatus negara, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan yang ketiga Peraturan LAN, disertai dengan keputusan Kepala LAN, yaitu nomor 13 dan 14, masing-masing terdiri dari tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS dan tentang kurikulum Latsar CPNS. Metode penyelenggaraan yang pertama yaitu metode klasikal, terdapat on dan off class. Kemudian metode blended learning terdiri dari pelatihan mandiri atau MOC, distance learning terdiri dari e-learning dan aktuasi tempat kerja, pembelajaran klasikal, dan metode yang ketiga yaitu distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Ini terdiri dari pelatihan mandiri atau MOC, e-learning, dan aktuasi di tempat kerja. Menindaklanjuti surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2001 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Maka terdapat 7 nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Juga di sini terdapat employee value proposition atau employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Di sini kita akan lebih fokus pada Latsar CPNS secara blended learning. Pada tahapan pertama yaitu mobile learning, pembelajaran mandiri yang dikelola oleh LAN, terdiri dari 48 jam pelajaran, 16 hari kerja, masing-masing 3 jam pelajaran. Ini merupakan tingkat capaian C1 dan C2. Kemudian pada tahapan kedua, yaitu distance learning, terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktuasi tempat kerja, kemudian dikelola LAN dan Lemdik terintegrasi dalam Smart Bangkom, merupakan capaian C3, C6. Pada tahapan ketiga, yaitu pembelajaran klasika, diselenggarakan di lembaga pelatihan 6 hari pelatihan terdiri dari 62 jam pelajaran. Ini merupakan tingkat capaian C3 dan C6. Dan terakhir yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas instansi asal peserta. Capaian C1 dan C6. Kemudian kita lihat agenda mata pelatihan. Untuk agenda 2 nilai dasar ASN terdiri dari 21 jam pelajaran masing-masing terbagi dalam 3 jam pembelajaran, yaitu dari 7 mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ini merupakan tahapan pertama yaitu secara MOOC. Kemudian pada tahapan kedua secara e-learning, agenda kedua nilai dasar ASN terdiri dari 34 jam pelajaran secara asinkronus, masing-masing terdiri dari berorientasi pelayanan sebanyak 6 jam pelajaran, akuntabel 6 jam pelajaran, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, masing-masing 4 jam pelajaran, dan yang terakhir yaitu kolaboratif 6 jam pelajaran. Juga terdapat metode pembelajaran secara sinkronus, terdiri dari 5 jam pelajaran. Total dari 2 metode tersebut, asinkronus dan sinkronus, yaitu 39 jam pelajaran. Kemudian secara
klasikal, yaitu tahapan ketiga, ini terdiri dari pembelajaran agenda 2 nilai dasar PNS, terdapat 9 jam pelajaran. Baiklah, kita lihat selanjutnya desain pembelajaran tahapan 2 e-learning secara sinkronus. Ini terdapat pada hari keempat dan hari ketujuh. Pada hari keempat, ada 2 jam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yaitu perkenalan antara peserta dan peserta, dan antara sesama peserta. Kemudian menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya, dilanjutkan dengan berdiskusi, overview, dan substansi agenda 2 dengan peserta terkait, pemahaman berakhlak melalui bacaan modul atau pada saat MOC. Dapat juga dibuat tes via aplikasi Google Form, Kahoot, Quizzes, Slido, Mentimeter, dan sebagainya. Ini untuk melihat pemahaman mereka terkait berakhlak. Dan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan penugasan yang akan dilakukan selama agenda 2. Sedangkan pada hari ke-7, sebanyak 3 jam pelajaran, kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama bina suasana icebreaker, terdiri dari yel-yel untuk mencairkan suasana pembentukan diri dan membentuk sebuah tim yang solid. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tokoh panutan kelompok dan hasil analisis kasus. Selanjutnya pembulatan lesson learn dan diakhiri dengan pemberian feedback dari fasilitator. Pada hari keempat, pembelajaran secara asinkronus, penugasan pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu terkini terkait penerapan berakhlak di instansi peserta. Ini merupakan tugas individu dan diberikan tugas yaitu untuk melihat berdasarkan bahan praktek berakhlak di instansi peserta. Peserta juga menguraikan bagaimana nilai berakhlak diaktualisasi oleh para pegawai instansinya, juga menentukan apakah aktualisasi nilai tersebut sudah maksimal disertai dengan argumentasi berdasarkan konsep, teori, dan regulasi yang telah dipelajari. Pada penugasan kedua yaitu tokoh panutan, ini masih juga merupakan tugas individu, peserta memilih berdasarkan apa dan bagaimana penerapan nilai ASN berakhlak dari dua tokoh panutan. Dilanjutkan dengan membuat review secara komprehensif perilaku atau aktivitas tokoh panutan tersebut dalam mengekspresikan nilai-nilai berakhlak. Kemudian yang ketiga penugasannya yaitu membuat learning journal, yaitu menceritakan kembali pengalaman pembelajaran baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Pada hari keempat ini terdapat 6 jam pelajaran. Kemudian pada hari kelima, penugasan yang pertama yaitu penerapan berakhlak. Ini merupakan tugas kelompok, peserta diberikan tugas untuk mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan praktek berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintah. Yang kedua, merangkum praktek berakhlak pilihan dalam bentuk infografis. Sedangkan penugasan kedua yaitu tokoh panutan masih juga tugas kelompok, peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Menentukan tokoh panutan pilihan kelompok dan mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak yang telah diterapkan, siapa, apa nilainya, dan bagaimana penerapannya. Dibuat dalam bentuk kompilasi video. Kemudian dipresentasikan pada sesi sinkronus hari ke-7. Video di-upload ke YouTube durasi selama 4 sampai dengan 5 menit. Sedangkan penugasan ketiga yaitu membuat learning journal untuk menceritakan kembali pembelajaran pada saat asinkronus di hari kelima. Pada hari kelima ini juga terdapat 10 jam pembelajaran. Dilanjutkan dengan hari ke-6 yaitu penugasan pertama personalizing values. Ini merupakan tugas individu. Peserta dipersilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang dijabarkan dalam bentuk kode etik dan perilaku nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian penugasan kedua breaking the limitation
yaitu peserta dipersilakan untuk mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Juga tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk video roleplay, di-upload ke YouTube, durasi video 4 sampai dengan 5 menit. Kemudian yang ketiga penugasannya yaitu membuat learning journal, mencatat kembali pengalaman pembelajaran saat asinkronus di hari ke-6. Total jam pelajaran pada hari ke-6 ini yaitu sebanyak 12 jam pembelajaran. Pada hari ke-7, asinkronus, penugasan pertama yaitu promotion culture. Ini merupakan tugas kelompok, peserta dipersilakan untuk mendiskusikan dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian peserta membuat video talk show kooperatif dengan tema membangun budaya berakhlak. Skenario dapat juga menggunakan pendekatan 6 thinking heads, durasi selama 30-45 menit. Kemudian penugasan kedua itu membuat learning journal dengan menceritakan kembali pengalaman pembelajaran baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Total jam pelajaran pada hari ke-7 ini yaitu sebanyak 6 jam pelajaran. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu secara klasikal terdapat 2 kelas yaitu kelas besar dan kelas kecil. Pada kelas besar diberi tugas untuk menyampaikan outline antara main tujuan pembelajaran agenda 2 dan tingkat pemahaman peserta. Kemudian dilanjutkan membina suasana, icebreakers, dan membagi kelompok. Selanjutnya refleksi berakhlak yaitu pemutaran video promoting the culture. Ada 4 video yang dibuat saat tahapan 2 e-learning. Juga pengamatan berakhlak pada lingkungan dalam kelompok, serta penyusunan hasil pengamatan, presentasi, dan feedback dari fasilitator. Untuk kelas kecil, tugas yang pertama yaitu review pengalaman berkesan pada nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Kemudian dilanjutkan dengan peserta membuat ikrar janji surat cinta tentang pelaksanaan berakhlak masa depan. Dan diakhiri dengan wrap up. Pada kelas klasifikasi ini terdapat 9 jam pelajaran. Demikian paparan singkat ini, dan saya ucapkan terima kasih.